Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian bulanan tematis MT Mar'atus Sholihah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang tetap taat dan istiqomah sampai akhir hayat kita. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik, ya, yaitu tentang wacana pemerintah yang melalui Kementerian Keuangan yang akan menarik pajak dari sembako dan pendidikan, ya. Ketika wacana ini digulirkan di tengah-tengah masyarakat, maka terjadi kegaduhan, ya, di tengah-tengah masyarakat, dan juga terjadi penolakan dari berbagai pihak. Sampai-sampai para ahli pun mereka mengeluarkan berbagai macam komentar, ya, mengenai kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah ini, ya, sehingga mereka berpendapat bahwasannya kebijakan ini jika dilakukan, ya, itu akan menambah beban berat masyarakat dalam kehidupan ekonomi. Saat ini masyarakat itu sudah terbebani dengan berbagai macam pajak yang selama ini sudah ditarik oleh negara atas diri mereka, ya, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, kemudian juga pajak kendaraan bermotor, bahkan sampai kita makan di restoran pun itu kita terkena pajak. Maka bisa dibayangkan jikalau sembako, ya, yang merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok itu dipajakin, ya. Saat ini saja faktanya harga sembako itu semakin hari semakin meningkat, semakin naik, gitu ya. Dan faktanya masih banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya itu dengan layak, ya. Masih banyak orang-orang yang tidak bisa memakan nasi, begitu. Nah, bagaimana kalau nanti sembako ini juga dipajakin, gitu ya. Kemudian juga dari sisi pendidikan, saat ini masih banyak warga negara Indonesia yang putus sekolah, anak-anak yang putus sekolah karena mereka tidak bisa membiayai, ya, pendidikan mereka. Banyak orang tua yang tidak bisa membiayai pendidikan anaknya, sehingga banyak anak-anak yang putus sekolah. Nah, bagaimana kalau nanti, gitu ya, pendidikan pun akan terkena pajak? Saat ini saja biaya pendidikan itu tinggi, ya, terutama untuk sekolah-sekolah swasta, ya, kemudian juga perguruan tinggi. Nah, itu berapa puluh juta uang yang harus dikeluarkan oleh orang tua untuk bisa menyekolahkan anaknya. Nah, saat ini itu tidak terkena pajak. Bisa dibayangkan bagaimana kalau pendidikan juga sudah dikenai pajak. Kenapa negara mengambil kebijakan yang akan menambah beban kehidupan masyarakatnya, bahkan menciptakan kesengsaraan bagi rakyatnya? Nah, hal ini bisa dikembalikan kepada satu hal, karena negara kita menerapkan sistem ekonomi kapitalis, ya. Dalam sistem ekonomi kapitalis, pajak merupakan sumber utama dari pendapatan negara, gitu, sehingga akhirnya negara akan menarik pajak dari berbagai macam sektor kehidupan, karena negara melakukan hal itu untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu pengeluaran-pengeluarannya, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
seperti pembiayaan pembangunan infrastruktur, ya, pembiayaan belanja negara yang berupa gaji ASN, ya, tunjangan-tunjangan, fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada para pejabat publik. Nah, semuanya itu bersumber dari dana pajak yang ditarik oleh negara dari warga negaranya. Ya, lalu bagaimana pandangan Islam dalam hal ini? Gitu ya. Yang pertama, Islam, ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Quran surat An-Nisa ayat 29, ya, melarang kepada seorang mukmin untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Ya. Salah satu cara yang batil adalah dengan cara gosab. Apa itu gosab? Gosab itu adalah mengambil harta orang lain dengan cara yang zolim dan pemaksaan. Nah, di sini kita bisa menarik, ya, kesimpulan bahwasannya pajak bisa termasuk ke dalam salah satu cara-cara mengambil harta rakyat dengan cara yang gosab, yaitu dengan cara yang zolim. Karena apa? Ya, kalau kita lihat regulasi pajak saat ini, bagi warga negara yang tidak bisa atau tidak membayar pajak, itu kan akan dikenakan denda, gitu ya. Sehingga inilah bentuk kejoliman itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam sistem ekonomi Islam, gitu ya, pajak bukan merupakan sumber pendapatan utama negara. Itu, ya. Jadi pajak itu tidak dijadikan sebagai sumber utama untuk mendapatkan pendapatan, ya, dan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, tidak, gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, di dalam Islam yang namanya sembako itu merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok, ya, sehingga, gitu ya, yang namanya sembako itu harus tercukupi ketersediaannya di tengah-tengah masyarakat, gitu ya, dengan kualitas yang baik dan tentu saja dengan harga yang murah yang bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, gitu ya. Sehingga tidak boleh masyarakat itu disulitkan, gitu ya, untuk mendapatkan sembako dengan adanya pajak-pajak seperti ini. Tuh. Sehingga dalam Islam itu tadi, ya, yang namanya pemenuhan kebutuhan pokok itu wajib, ya, dipenuhi oleh negara dengan cara yang baik. Nah, kemudian yang ketiga, ya, dalam sistem Islam, ya, yang namanya pendidikan itu merupakan hak asasi, ya, hak mendasar, ya, kebutuhan primer bagi setiap manusia. Sehingga negara harus memberikan pelayanan ini, ya, pelayanan yang berkualitas baik dan juga tanpa biaya, ya, kepada seluruh warga negaranya, gitu. Nah, lalu bagaimana, gitu ya, negara Islam itu nanti akan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pengeluaran-pengeluaran, ya, negara. Nah, maka di sini dalam Islam, dalam sistem ekonomi Islam itu negara memiliki pos-pos pendapatan negara yang begitu banyak, ya. Di antaranya yang pertama adalah zakat, ya, dari harkat zakat, ya. Jadi zakat itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sudah memenuhi nisab zakat dan sudah mencukupi haulnya untuk dikeluarkan zakatnya, ya, gitu. Kita bisa membayangkan berapa banyak orang kaya, kaum muslimin yang kaya raya, gitu ya, sehingga mereka akhirnya akan mengeluarkan zakat. Berapa banyak dana yang akan terkumpul dari zakat itu, ya. Kemudian juga pendapatan negara Islam itu dari apa? Dari jizyah, gitu ya. Kemudian juga dari khoroj, kemudian dari usyur, gitu ya. Kemudian juga dari fa'i, kemudian juga dari ghanimah, kemudian dari anfal, ya, kemudian dari humus, kemudian juga dari sodakoh yang diberikan kepada kaum muslimin dan infak yang diberikan kepada kaum muslimin, yang diberikan kaum muslimin kepada negara. Nah, jadi itulah sumber-sumber pendapatan di dalam Islam. Ditambah lagi sumber pendapatan dari hasil kepemilikan umum, ya. Jadi di dalam Islam itu
kepemilikan itu dibagi menjadi 3. Ada kepemilikan individu, ada kepemilikan umum, dan ada kepemilikan negara. Nah, kepemilikan umum inilah ya, kepemilikan umum ini adalah kepemilikan seluruh kaum muslimin. Ya, kemudian negara diberikan wewenang untuk mengelola harta kepemilikan umum ini. Dan nanti hasilnya itu dikembalikan kepada umat. Gitu ya. Jadi di dalam Islam itu tidak boleh harta kepemilikan umum itu diberikan kepada swasta, diberikan kepada asing, diberikan kepada asing. Itu tidak boleh. Ya, apa sih contohnya harta kepemilikan umum itu? Harta kepemilikan umum itu contohnya misalkan tambang minyak, ya, tambang gas, kemudian juga batu bara dan sumber daya alam lainnya. Ya. Yang itu merupakan kepemilikan umum kaum muslimin, maka itu tidak boleh ya oleh negara itu diberikan kepada individu baik swasta maupun asing dan asing. Jadi harus dikelola oleh negara, kemudian hasilnya itu diberikan kepada rakyat. Bisa berupa pelayanan listrik gratis, pelayanan air yang gratis, bisa juga nanti pelayanan pendidikan gratis, pelayanan kesehatan gratis gitu ya. Kemudian itulah dibiayai dari tadi harta kepemilikan umum gitu ya, sehingga di sini kita bisa membayangkan bagaimana gitu ya sumber pendapatan dalam sistem ekonomi Islam yang negara Islam itu begitu banyak gitu ya, dan pajak bukan merupakan sumber utama. Nah, lalu bagaimana jika suatu saat ya ada kondisi kas negara itu kosong, gitu ya, di dalam sebuah negara Islam itu. Nah, pada saat seperti itu, gitu ya, pada saat kas negara itu kosong, maka Islam membolehkan negara untuk mengambil pajak dari rakyatnya, tapi dengan beberapa catatan, dengan beberapa ketentuan, gitu ya. Yang pertama, gitu, pajak itu diambil hanya dari orang kaya saja, gitu ya. Jadi pajak tidak diambil dari seluruh warga negara, baik yang kaya atau yang miskin, tidak. Jadi pajak itu hanya diambil dari orang yang kaya saja, yang mereka sudah terpenuhi kebutuhan primernya, kebutuhan sekundernya, gitu ya. Bahkan kebutuhan tersiernya, mereka sudah tidak punya lagi tanggungan yang harus dibayar, gitu ya, sehingga mereka memiliki kelebihan harta. Maka itulah orang-orang yang ditarik pajak dari mereka, gitu ya. Ataupun di sini, dan pajak itu sifatnya tidak permanen, tapi hanya bersifat sementara saja, gitu ya. Jadi misalkan kas negara itu kosong, sedangkan negara itu memerlukan pengeluaran yang tidak bisa ditangguhkan. Itu seperti apa? Membayar gaji ASN, gitu ya. Tidak mungkin ASN mereka sudah bekerja misalkan ya 1 bulan, 2 bulan tapi tidak dibayarkan gajinya. Itu tidak boleh. Itu merupakan satu kezaliman. Nah, makanya ketika kas negara ada ataupun tidak ada, maka yang namanya gaji ASN itu kan tetap harus dibayarkan. Ya, atau misalkan ada bencana alam ya yang melanda sebagian wilayah dari negara Islam. Nah, kemudian ketika kas itu kosong, maka boleh juga negara itu tadi menarik pajak dari warga negara yang kaya, gitu ya. Ataupun misalkan membutuhkan pembangunan infrastruktur yang sangat urgen, yang sangat penting. Ya, misalkan di suatu daerah itu belum ada jembatan yang menghubungkan 2 desa. Dan tidak ada jembatan lain yang bisa dilalui. Nah, itu kan satu keurgenan, maka disitulah negara harus mengadakan dana untuk membuat jembatan. Dan ketika kas negara kosong, maka negara boleh mengambil pajak dari warga negara yang kaya. Tapi sifatnya sementara. Gitu ya, ketika kebutuhan tadi sudah terpenuhi, gitu ya, jadi gaji ASN sudah dibayarkan, bencana alam sudah bisa ditanggulangi, kemudian jembatan sudah terbangun, gitu ya, maka di sini pajak itu wajib dihentikan pengambilannya, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi pajak itu di dalam Islam itu, pajak itu tidak berlaku seumur hidup ya, seperti saat ini. Ya, kalau saat ini kan pajak itu berlaku
bahkan gitu ya, dari persalinan saja kan itu wacananya akan dipajakin gitu ya. Jadi mulai dari orang itu lahir sampai orang itu meninggal dunia dalam sistem ekonomi kapitalis itu kena pajak. Ya tadi ya, kalau kita ke makam kita akan melihat ya di balik batu nisan itu suka ada ketentuan pajaknya tuh ya, berlaku sampai dengan 2020. Nah itu perpanjangan makam itu pun ada pajaknya. Ini sangat berbeda sekali ya kalau kita lihat pajak di dalam sistem ekonomi kapitalis dengan pajak dalam sistem ekonomi Islam. Ya, jadi di dalam sistem ekonomi Islam pajak itu boleh diambil ketika kas negara itu kosong dan negara harus mengeluarkan pengeluaran yang tidak bisa dipending lagi, gitu ya, yang harus ditunaikannya. Ya, jadi kemudian pajak itu diambil dari orang kaya saja dan pajak itu diambil hanya sifatnya sementara. Ketika kebutuhannya sudah terpenuhi, maka tidak diambil lagi pajak tersebut. Demikianlah ibu-ibu pemaparan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang berasal dari akal manusia, sehingga ketika diterapkan kita melihat bagaimana hasilnya, yaitu berupa kemiskinan, kesengsaraan gitu ya, dan juga beban hidup yang ditanggung oleh masyarakat itu semakin berat. Nah, kalau sistem ekonomi Islam itu adalah sistem ekonomi yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang menciptakan manusia. Tentu Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk manusia. Nah, kemudian juga sejarah membuktikan ketika kaum muslimin, umat ini menerapkan sistem Islam, termasuk di dalamnya sistem ekonomi Islam, maka umat ini berada dalam kesejahteraan. Ya, untuk itu marilah ibu-ibu semua kita berjuang bersama-sama agar Islam bisa diterapkan kembali dalam segala aspek kehidupan kita melalui berdirinya negara khilafah Islamiyah. Insya Allah keberkahan di bumi dan di langit akan turun kepada kita sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah telah berjanji bahwasannya jikalau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berjuang dengan dorongan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga menjadi pemahaman untuk bekal kita menjalani kehidupan kita dan untuk bekal kita berjuang di jalan agama Allah. Akhirul kalam, wa'afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.